Baik. Pada kesempatan kali ini, saya coba untuk menjelaskan mengenai pembuatan naskah film. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan bahas mengenai penulisan sinopsis, elemen skenario, dan juga penulisan dari skenario. Yang pertama, penulisan sinopsis. Nah, pada penulisan sinopsis, kita awalnya diminta untuk mencari bagaimana ide cerita itu pastinya kalau kita mau membuat film atau sesuatu itu pasti kita perlu punya ide. Nah, ide itu kita bisa dapatkan dari mana? Salah satunya menggali pengalaman pribadi, bisa mengamati karya orang lain, bisa dari fabel, cerita rakyat, legenda, atau dongeng. Berita juga bisa, observasi secara langsung, eksperimen, dan juga bisa jadi kejadian-kejadian yang sejarah atau masa lampau. Jadi dari hal-hal tersebut biasanya kita nanti bisa mendapatkan ide cerita atau ide film yang akan kita buat. Sebagai contoh, kemarin ini sudah kita laksanakan, kita buat mengenai cerita-ceritanya, sinopsisnya sudah sempat membuat untuk sinopsis. Nah, itu juga mungkin dari sinopsis yang sudah, atau cerita-cerita ide-ide yang sudah kelompok 1 dan kelompok 2 paparkan, mungkin saja itu ada yang dari pengalaman pribadi atau karya orang lain yang diadaptasikan kembali atau yang lain sebagainya. Dalam menulis sinopsis kita harus memperhatikan kausalitas cerita. Apa itu? Kausalitas cerita itu peristiwa yang terbentuk dalam sebuah cerita itu terjadi karena peristiwa sebelumnya dan menimbulkan peristiwa selanjutnya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Contoh, kenapa misal Haji ke kantin karena lapar. Nah, itu harus atau sebisa mungkin peristiwa-peristiwa terbentuk itu ada sebab akibatnya. Kenapa kemarin ada cerita yang posisinya jatuh ya, kenapa jatuh? Ternyata karena tersandung batu misalnya. Nah, kemudian dilanjutkan ke struktur 3 babak, membagi cerita dalam 3 babak: introduksi, konfrontasi, dan juga resolusi. Apa itu? Nah, ini bisa dilihat ada struktur 3 babak, dari setup atau tadi introduksi, kemudian konfrontasi, yang dilanjutkan resolusi. Sekilas saja kita lihat ini sebuah gambaran kalau cerita itu ceritanya naik, kemudian setelah klimaks dia akan turun, dia akan pendinginan. Kurang lebih cerita pembagian struktur 3 babak itu seperti itu. Ada pemanasan dulu, terus ada intinya, yang kemudian nanti akhirnya ada pendinginan. Nah, yang pertama, introduksi, atau bisa disebut juga dengan setup. Babak ini memperkenalkan penonton pada dunia cerita, karakter utama, dan situasi awal. Fungsinya untuk membangun landasan untuk konflik yang akan datang. Nah, jadi pada babak ini diperkenalkan dulu, ceritanya masih santai ya, situasi-situasinya masih diperlihatkan bagaimana untuk membawa mereka yang menonton film kita masuk ke dalam ceritanya. Nah, contohnya misalkan ada yang film horor nih, ada yang kedapatan film horor, ya dibawalah cerita karakter situasi awalnya itu gimana horor tersebut atau kejadian itu bisa terjadi. Karakteristiknya mengenalkan karakter utama dan pendukung, posisi awal dan lingkungan itu normal karakter, untuk normal karakternya, membangun situasi awal atau konflik yang akan mendorong cerita. Jadi kita pemanasan dulu, apakah ada
konfliknya nanti akan dilanjutkan ke yang konfrontasi. Kemudian babak berikutnya, babak kedua, bisa disebut juga confrontation atau rising action. Babak ini mengembangkan konflik, memperkenalkan rintangan, dan membawa cerita ke arah puncak. Ini adalah babak terpanjang dalam struktur 3 babak. Nah, biasanya kan isi itu biasanya lebih banyak, paling banyak biasanya. Nah, pada tahap ini atau struktur ini, babak ini mengembangkan konflik diperkenalkan. Misal ada yang ceritanya gelut, atau ada misal cerita di luar, si A pengen sekolah tapi nggak punya uang. Nah, itu rintangan, itu konflik yang itu membawa ke arah puncak. Bagaimana si A ini nanti akhirnya dia akan tetap sekolah atau berhenti sekolah atau bagaimana. Nah, itu konfliknya ada di situ. Karakteristiknya itu pengembangan konflik dan permasalahan utama. Karakternya menghadapi rintangan dan mengalami pertumbuhan atau perubahan. Bisa kita lihat, misal perubahan ya bisa lebih baik atau lebih buruk, atau ceritanya yang awalnya kaya kemudian bangkrut, perusahaannya bangkrut terus menjadi miskin. Nah, itu karakter menghadapi rintangan. Peningkatan ketegangan dan ketidakpastian. Nah, mungkin bisa nanti dimasukkan plot twist yang bisa lucu, bisa menarik, bisa membuat penonton itu mikirnya, oh ini pasti habis ini nih, tapi ternyata waktu kalian buat itu ada plot twist, ternyata bukan itu yang dimaksud penonton. Ternyata tidak tidak sesuai dengan bayangan penonton. Nah, tidak sesuai dengan ekspektasi, harapannya tidak sesuai dengan ekspektasi, itu yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, resolusi atau klimaks. Babak ini mencapai puncak ketegangan dalam cerita di mana konflik mencapai titik tertinggi. Pada akhirnya konflik tersebut dipecahkan atau diatasi. Pada babak ini mulai ada pendinginan. Setelah puncak konflik atau klimaks, pasti kalau sudah klimaks ya pasti sudah pada akhirnya akan pendinginan. Karakteristiknya itu tadi, puncak klimaks atau klimaks cerita, kemudian keputusan besar atau perubahan dramatis. Keputusan yang akan membawa perubahan dramatis, ya, semisal tadi ternyata gagal perusahaan gagal, bangkrut, terus ada perubahan drastisnya, konsekuensi dari tindakan karakter utama. Nah, ini nanti ada endingnya. Dari ending itu tidak selalu ending itu baik atau ending yang membahagiakan penonton. Bisa jadi ending-ending yang buruk itu juga dapat dimasukkan. Jadi nggak harus ending itu baik. Nah, kembali lagi, bisa jadi endingnya itu plot twist atau endingnya gantung, silahkan. Ending gantung, tapi gantungnya tolong dibuat, kalau semisal mau menggantung yang itu sebenarnya sudah ending, sudah selesai, tapi masih bisa dilanjutkan lagi kalau mau dibuat sequelnya. Oke, sampai itu semoga saja paham. Kalau tidak paham, silahkan bisa ditanyakan, bisa disampaikan pada grup WA atau langsung. Kita akan lanjut ke elemen skenario. Nah, silahkan diperhatikan dulu gambar di sebelah kanan. Perhatikan ada heading, action, karakter, parentikal, dan dialog.
Oke, saya anggap sudah. Elemen-elemen skenario saya berikan 5. Heading, action, dapat off-screen dan on-screen, dialog, dan vertical. Yang pertama heading. Pada skenario penulisannya menyediakan informasi tentang lokasi dan waktu adegan. Ini wajib ada, semuanya wajib ada. Contohnya INT, rumah, strip malam. Artinya itu menunjukkan bahwa adegan berlangsung di dalam, yaitu interior, sebuah rumah pada malam hari. Kemudian EXT, taman, hari, menunjukkan bahwa adegan berlangsung di luar, eksterior, di sebuah taman pada siang hari. Nah, penulisannya seperti ini. Harapan saya kalian waktu menulis disesuaikan. INT ini interior, Anda mau di dalam atau di luar, adegannya mau di dalam ruangan atau di luar ruangan, silakan, ini disesuaikan. Kalau di dalam ya INT, kalau di luar berarti EXT. Ini lokasinya. Kemudian tempatnya, mau di mana? Ruang tamu kah? Rumah misalnya. Rumah, nah ini bisa dijelaskan juga rumah siapa. Kalau dalam cerita ada banyak orang yang, banyak karakter yang memiliki rumah yang juga ditampilkan di situ. Latar waktunya bisa pagi, siang, sore, malam, hujan, mendung, itu juga bisa, atau yang lainnya lah. Nah, itu tentang heading. Pasti paham. Saya percaya kalau kalian semua pasti bisa paham. Nah, kemudian action. Dia memberikan deskripsi aksi dan kejadian yang terjadi dalam adegan. Contoh, John berjalan keluar dari toko dengan kantong belanjaan besar, menunjukkan tindakan karakter utama dalam adegan tersebut. Contohnya, ini tadi yang heading ya, eksterior, jalanan pagi, berarti pada pagi hari ini. Ini ada actionnya. Actionnya ini, pada suatu pagi, sekitar pukul berapa, terlihat sebuah mobil Nissan berhenti pinggir jalan, sepi. Jalan itu terdapat beberapa bukit-bukit kecil. Tiba-tiba terdengar suara handphone yang berdering. Ini tidak disampaikan. Tapi ini adalah menunjukkan tindakan karakter utama dalam adegan tersebut. Tiba-tiba lihat ada suara pada waktu didekati atau apa ceritanya itu, mobil tersebut dari dalam terdengar suara handphone yang berdering. Aksi, deskripsi dari aksi. Nah, kemudian off screen dan voice over. Fungsinya off screen seperti namanya, off screen, karakter atau suara yang terlibat dalam adegan tetapi tidak terlihat oleh penonton. Jadi pada awalnya karakter atau suaranya itu terlibat, dari yang terlibat dalam adegan tidak terlihat oleh penonton. Dia bisa jadi mungkin yang ngobrol ada di belakangnya. Ini ada videonya, silahkan nanti dilihat. Kemudian voice over, kalau pernah mendengar suara voice over, itu suara yang menceritakan atau berbicara di luar tindakan visual yang terjadi di layar. Contohnya kayak narator. Ini gampangnya, ini narator, voice over itu. Jadi dia nggak ada orangnya di situ, cuman ada suara. Contoh, pada suatu ketika hiduplah seorang raja di suatu kerajaan di negara Konoha. Nah, itu kurang lebih voice over, hanya suaranya saja, kayak narator lah. Nah, ini contohnya untuk off screen suara radio. Dia nggak ada karakternya, tapi di situ ada radionya dan itu terlihat. Nah, kalau ingin membuat kayak gini juga, ini ada editannya. Nanti semoga bisa kita bahas di akhir atau kalian bisa mencari sendiri supaya bisa upgrade lah. Oke, yang selanjutnya dialog.
gampang. Dialog sama seperti namanya, menampilkan percakapan antar karakter. Contohnya, saya kasih Sarah, apa kabar, menunjukkan bahwa karakter Sarah berbicara, mengucapkan kepada lain. Dan juga contoh ini, perempuan kenapa, laki-laki nggak apa-apa, kebalik. Biasanya yang ngomong nggak apa-apa tuh yang cewek, tapi yang ini yang ngomong yang cowok. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga dialog, bikin-bikinan. Nah, yang selanjutnya parentikal. Fungsinya itu menyediakan tambahan informasi atau petunjuk tentang cara dialog harus diucapkan atau ditafsirkan oleh aktor. Ini nggak harus ada, tapi ya sesekali bisa dimasukkan supaya lebih jelas lagi. Contoh ini tadi, Sarah dengan senyum dia mengucapkan apa kabar, atau bisa dengan lesu, apa kabar, dengan kelihatan capek. Nah, menunjukkan ekspresi atau nuansa yang ingin ditunjukkan. Contoh lagi ini ada Mona, dia dengan menghela nafas bertanya, kamu mau minta apa? Coba kalau misalnya ini nggak ada, tidak diberikan parentikal, mungkin aja jawabannya atau pertanyaannya bisa dengan menyetak atau biasa saja. Nah, itu harus ya, bisa mungkin disampaikan juga. Nah, yang ketiga, penulisan skenario. Untuk penulisan skenario, saya coba masukkan langsung ke penulisan atau template-nya. Silahkan judulnya ditulis di sini. Oleh nama penulis, silahkan tulis kelompok kalian, info produksi, judul filmnya apa sama dengan ini, estimasi durasinya kira-kira berapa. Kalau belum bisa ya nanti dulu aja. Genre sudah tahu, lokasinya ya bebas lah, tulis aja, tulis semua. Sutradara, produser, silahkan disesuaikan, pilih salah satu teman Anda. Kemudian nama studio ya tulis saja 11 pelapor atau apalah, bebas. Nah, ini di halaman 1 silahkan diperlihatkan, dibuat dan lain sebagainya. Kemudian ini masih halaman 1, halaman 2 sebagainya, terus dilanjutkan ya. Kemudian di halaman akhir, paling akhir, deskripsi singkat. Bukan halaman akhir, ini masih selanjutnya. Kemudian di paling belakang ada cerita dari karakternya. Karakter A misalnya Dilan, deskripsi karakternya Dilan, pemuda dari Bandung yang apa bla 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 bla, perkembangan karakternya gimana. Misalnya memang ceria dari awal sampai akhir. Karakternya itu Dilan ceria, bahagia, sangat bersemangat dan lain sebagainya. Nah, terus di akhir ada peserta produksinya, nama aktornya siapa, misal Eri, karakter yang dimainkan siapa, Jo misalnya. Nah, terus catatan khusus, misal ada yang perlu ditambahkan di sini. Nama sinematografer ya, kalau misal mau ditambahkan silahkan ditambahkan. Nah, saya harap dengan penjelasan yang saya berikan ini Anda paham. Kembali tanyakan kalau semisal bingung. Harapan saya semoga ini dapat dilaksanakan dengan baik, dikerjakan dengan baik, sesuai template juga dikerjakan. Sudah saya jelaskan, artinya seharusnya kalau memang masih tidak ada pertanyaan, sudah paham dan sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, di pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan, semoga naskah sudah cukup berjalan,
saya bisa mengomentari untuk naskahnya. Nah, maka dari itu saya harap kerjasama dari kita semua supaya program-program, supaya film yang ingin kita rencanakan ini, yang ingin kita buat ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga dapat selesai, supaya bisa rilis, bukan menjadi proyek yang mangkrak. Nah, maka dari itu saya akhiri untuk materinya, cukup lama ini 20 menitan mungkin, semoga tidak membuang terlalu banyak waktu. Silahkan bisa bekerja, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan, semoga ya selalu sehat dengan keadaan seperti ini. Hati-hati, hujan, gerimis, deras, beberapa tempat saya lihat tadi di Purworejo tergenang, semoga tempat daerah-daerah kalian enggak. Ya, tetap jaga kesehatan,